karena dulu aku pernah dibully karena agama aku oleh agama yang sebelah. Kan mereka pasti bilangnya oknum gitu. Oke, kalau oknum waktu itu aku diperkosa sama guru agama Islam di sekolahku. Oke, itu oknum kan 2 orang. Jadi aku kelas berapa gitu aku kalau nggak salah SMP aku pindah ke Kalimantan, tinggal di sana selama 5 tahun. Jadi minoritas di sana satu kampung itu Muslim semua. Dan aku di situ dibully abis-abisan, keluarga aku dibully abis-abisan karena agama kami Kristen. Kan sakramen perminyakan. Nah, kakak itu butuh itu, harus itu. Dan itu nggak bisa sekali, karena ini luka yang berat. Ini bukan nggak mudah gitu ya. Mengampuni, mengampuni, mengampuni. Nggak gitu sayang, aku aja bertahun-tahun untuk itu. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi santai dengan beberapa umat Kristen. Dari diskusi tersebut, kita bisa menilai bahwa agama Kristen dalam pandangan agama sebelah ternyata sangat direndahkan. Dari penanya tersebut, kita bisa merasakan hal yang tidak menyenangkan, seperti terus-menerus dibully. Dan yang lebih parahnya lagi, si penanya ini mendapat perlakuan yang sangat keji. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Bingung aku. Jadi teman-teman tolong ya, jangan jadi orang yang buta huruf. Ini ada tulisan salam toleransi. Namanya pakai dengkul. Kalian bisa nggak sih bertoleransi atas pemikiran? Salah. Bukan ke situ. Kalian bisa nggak sih bertoleransi atas pemikiran saya? Saya nggak pakai ini teman-teman, saya pakainya ini gitu loh. Kalian ngerti nggak sih lagi ngobrol sama dengkul? Nggak bisa pakai ini, pakainya dengkul gitu loh. Pagan Yunani, yang ada pagan Quraisy bang. Dulu memang saya mantan pagan Quraisy, sekarang saya pagan makan tanaman. Jadi nggak ada gunanya diajak diskusi. Emang kamu mau diskusi? Ajarin aku dong cara berdiskusi. Aku aja nggak tahu. Diskusi itu apa sih artinya? Dis berarti tidak, ya kan? Didis dibuang. Dis. Kusi itu ayat nggak sih? Ayat yang dibuang dong kalau diskusi. Diskusi, ayat kusi. Iya nggak sih? Benar ya? Kakak delay suara yang ngomong si dengkul, bukan saya. Oh hadis. Kusi itu hadis kusi. Itu kutsi ya? Oh iya. Ya, selamat pagi. Training kakak bukan dengkul. Ini dengkul yang ditutup training sayang. Jadi kalau ada orang yang bertanya, kau menyembah manusia? Bukan, saya menyembah Allah yang mengenakan daging. Jadi ini tuh sebenarnya bukan training. Ini dengkul yang dibalut training. Jelas toh? Bener nggak? Nah, Kak, dengkul bisa jerawatan. Hatimu aja jerawatan, apalagi dengkul saya. Jerawat di sini bisa diobati. Jerawat di hati, biji manis sayang. Berat, saudara. Kenapa hatimu itu penuh dengan jerawat, totol-totol, dan kurap, panu, kadas, ya kan? Kenapa kamu penuh dengan penyakit hati, sayang? Dalilnya kalau bicara jangan imanito. Dalilnya kalau bicara jangan imanito. Ini Anda bener ngomongnya begini. Oten oleng. Iya. Kalau oten oleng, terus lu ngapain di roomnya oten? Gak di roomnya Islam. Halo Kak. Sebenarnya
Sebentar ya, oke, shalom, shalom. Sebenarnya imanmu yang sedang oleng. Kenapa? Kamu mantenginnya room Kristen mulu. Terus roomnya pagan ngomonginnya tentang Kristen mulu. Sebenarnya siapa yang oleng? Kapal oleng, Kapten. Astaga Tuhan. Silakan Kira. Kira. Shalom Kak, mau Shalom, nanya shalom. Kak, masuknya Kristen ke Indonesia itu kapan ya Kak? Pengen tahu aja. Mau Masuknya? nambah ilmu. Masuknya? Maksudnya pertama Mas, kali Kristen di Indonesia itu ya. dipelopori oleh siapa, tahun Itu berapa gitu? orang-orang Nestorian ya. Gereja Nestorian itu di abad ke-7 dari Barus, di Barus sana. Itu ada. Itu pertama sekali Kristen masuk, tetapi tidak berkembang karena eh, bangsa yang sedang memberitakan Injil itu, yang datang ke Indonesia itu sedang ada peperangan. Makanya kembalilah dia ke negaranya lagi. Jadi kekristenan itu disebarkan di Indonesia itu awalnya di abad ke-7 dan itu sempat gagal. Itu. Paling pertama sekali itu abad 7. Gitu, Bang. Oke Kak. Terus satu lagi Kak, mau tahu siapa sih Martin Luther itu? Oke. Martin Luther itu adalah bapak reformator ya, di abad ke-16 kalau tidak salah. Martin Luther itu adalah seorang imam Katolik ya kalau nggak salah. Dia juga ini dari gereja Katolik. Katolik Roma ya, yang saya maksud. Nah, dia di situ sebagai apa ya? Pencetus dari menolak adanya penjualan surat indulgensi yang dilakukan gereja di Katolik Roma seperti itu. Oke Kak, makasih Kak. Itu aja. Oke, Tuhan berkati. Salam. Stop menuhankan mayat dalam kuburan. Stop menuhankan mayat dalam kuburan. Yang mana itu, Bang? Kak, maaf kalau ortodok peribadatannya ada bakar kemenyan. Iya, ada. Stop membaca cakar ayam. Cakar ayam? Cakar ayam itu gimana ceritanya? Aku pun bingung itu. Kakak Kristen atau Katolik? Kristen, Ortodoks. Halo? Ini siapa nih? Halo, Dires Aca. Halo Kak, shalom. Silakan. Salam sayangku. Sebenarnya aku mau nanya Kak, karena kakak kan pindah dari agama yang sebelumnya ke sekarang dan aku lihat kayak kakak tahu semua tentang Kristen, Alkitab, kayak iman kakak yang luar biasa lah gitu. Sekarang kakak pelayanan, kayak bahkan Kristen yang dari kecil pun jarang gitu ada yang kayak gitu. Aku sebenarnya dari 2000 tahun yang lalu udah Kristen. Sebenarnya aku adalah reinkarnasi dari Jana Suci Agatha, Kak. Jadi aku sekitar tahun 200-an itu aku udah Kristen, Kak. Coba aja cek Google. Gue bukan bercanda ya. Jana Suci Agatha itu abad ketiga itu udah Kristen. Serius. Jadi aku sekitar hampir 2000 tahun yang lalu lah. Silakan Kak Dires. Ada lagi? Ya aku mau nanya kayak gimana caranya kayak supaya ngejaga iman sama Tuhan gitu, karena aku dulu punya apa ya Kak, banyak alasan aku untuk marah sama Tuhan karena dulu aku pernah dibully karena agama aku oleh agama yang sebelah. Kan mereka pasti bilangnya oknum gitu. Oke, kalau oknum waktu itu aku diperkosa sama guru agama Islam di sekolah aku. Itu oknum kan, oke lah kalau oknum. Terus keluarga pihak mama itu semuanya muslim karena oma kan masuk Kristen.
kakak sepupu aku sendiri, dia tuh pesantren apa segala macam, tapi pas pulang setiap pulang dia perkosa aku. Aduh Tuhan, Kak, kamu yang bener lah. Betulan kak, ini aku sampai ya gitu. Terus oke, itu oknum kan 2 orang. Jadi aku kelas berapa gitu, aku kalau nggak salah SMP aku pindah ke Kalimantan, tinggal di sana selama 5 tahun. Jadi minoritas di sana, satu kampung itu Muslim semua. Dan aku di situ dibully abis-abisan, keluarga aku dibully abis-abisan karena agama kami Kristen. Dan di situ kayak aku marah gitu sama Tuhan. Kayak kenapa aku harus diginiin gitu? Karena agama aku, kenapa aku harus diperlakukan nggak adil gitu sama mereka. Kalau oknum oke, tapi pas pindah ke Kalimantan itu satu kampung kak, itu udah bukan oknum lagi gitu. Jadi aku kayak banyak gitu sekarang, sampai detik ini pun umur aku 22 tahun masih pergumulan gitu sama Tuhan. Aku masih ada rasa gimana ya kalau masih ingat itu. Jadi tapi aku tahu gitu, itu bukan salah Tuhan, itu bukan kehendak Tuhan yang jadiin aku punya hidup yang kayak gitu. Itu sih kak. Ya aku mau nanya ke kakak gitu, kayak gimana caranya aku biar aku mau gitu ikut Tuhan Yesus. Aku nggak mau lagi ingat-ingat masa lalu tuh, kayak gimana sih kak caranya? Kan kakak udah Kristen, kakak udah ikut Yesus sekarang. Kakak masih Kristen kan? Ya masih kak, cuman kayak apa ya, masih mendem rasa marah itu gitu loh kak. Kayak aku jadi ngerasa gimana ya, kok malah jadi Tuhan yang aku salahin gitu. Ini sih namanya, kalau aku bilang ya, Tuhan mau menyiapkan sesuatu sebenarnya untuk Kak Dirus. Ya, ini memang berat ya. Aku juga shock sih dengarnya. Semoga nggak ada lah ya Dirus kayak kamu lagi yang diperlakukan seperti itu ya. Oke. Kalau dari aku gini ya kak, gimana kak caranya supaya kita itu tidak lagi kepahitan? Ya sebenarnya kepahitan ya, benar nggak sih? Betul kak. Itu sulit dan itu butuh waktu. Itu nggak gampang. Mau dibilang lepaskan pengampunan, itu nggak segampang membolak-balikan tangan gitu. Tapi Tuhan Yesus itu memberitahukan satu cara kak. Kak Dires harus melakukan yang namanya sakramen perminyakan. Itu salah satu caranya. Kakak itu harus sakramen dan sering ya di gereja kakak minta sakramen perminyakan. Jadi dari situ imam itu atau romo itu akan mendoakan kamu, meminyaki kamu. Dia akan mengusir ya kepahitan di dalam dirimu melalui itu sakramen itu. Dan kamu harus sering-sering akatis ya, sembahyang akatis. Biarkan imam itu membawa nama kamu dalam doa selalu. Aku nanti minta kontak kamu ya. Aku biar bawa doa sama romo kami, karena kami kan setiap Jumat, Sabtu kami itu sembahyang dan kita mau bawa nama kamu nanti di dalam doa. Hanya itu caranya. Ya, mungkin kalau di dalam Protestan dibilang ya itu sakramen pelepasan ya. Itu mungkin dalam Protestan tuh apa namanya, aku lupa. Pelepasan atau apa. Nah, kalau di dalam Alkitab kan dikatakan perminyakan. Sakramen perminyakan. Nah, kakak itu butuh itu. Harus itu. Dan itu nggak bisa sekali. Karena ini luka yang berat. Ini bukan nggak mudah gitu ya. Mengampuni. Nggak gitu sayang. Aku aja bertahun-tahun untuk itu. Ya. Jadi kakak ke gereja, minta sakramen pelepasan. Ya, perminyakan. Biasanya itu kamu akan diminyaki dan didoain. Dan nanti saya suruh romo saya. Ya, mumpung ini bulan puasa. Ya. Jadi memang ada kepahitan-kepahitan tertentu yang bisa hilang dari kita itu melalui doa dan puasa. Nah, kakak boleh berpuasa. Ya, lebih dekat lagi
dalam doa-doa. Kakak bisa berzikir, Kak. Kalau kakak mau, kakak berzikir, ya Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Karena ini nggak mudah. Mungkin kemarahan itu terlalu besar di hati kakak. Ya, memang ini berat gitu ya. Tapi tenang aja Kak. Nih saya harapkan juga teman-teman 900 orang di sini doakan Kak Diris ya teman-teman. Ingat, kita ini satu tubuh Kristus. Kalau ada bagian tubuh yang terluka di antara satu tubuh itu, kami juga merasakan sakit itu ya. Kayak kaki yang kena paku, kami semua juga merasakan sakit itu Kak ya. Kakak jangan merasa khawatir, kakak nggak sendiri, ada kita di sini, kita bantu doa ya. Kakak minta itu ke gereja ya Kak ya. Ada gereja Kak di daerah mana Kakak? Di Manado sekarang. Di Manado. Nanti aku kasih kontak Romo ya. Iya siap Kakak. Kak. Kakak itu harus banyak disupport ya teman-teman. Yang kayak gini tuh butuh temen gitu loh, butuh support gitu. Ya, itu hal yang terbaik adalah kakak harus mendekatkan diri dengan Tuhan ya dengan cara berpuasa dan berdoa. Berdoa dan berpuasa. Gitu ya. Tenang aja Kak. Semua itu akan dibalut oleh Tuhan Yesus ya. Tenang aja Kak. Ketika kakak melawan bukan artinya kakak lemah. Ketika kakak tidak bisa menyatakan kesakitan kakak bukan artinya kakak lemah, tapi Tuhan tahu kakak sanggup untuk itu. Iya, Tuhan amin. tahu kakak bisa memikul itu semua gitu ya. Amin. Dan kami sebagai teman-teman Kristen, kami pasti menguatkan kakak. Kakak nggak sendirian. Kita semua satu tubuh Yesus, kita semua saudara. Ya, kita semua ini adalah anak-anak Allah. Ya, bagaimana caranya itu perlahan Kak. Kakak harus banyak-banyak berdoa dan berpuasa. Kakak hari ini berpuasa, nah nanti coba berpuasa ya, semampu kakak. Ya, Ya oke Kak. nanti kita bawa doa ya Kak, sembahyang akatis. Nama kakak nanti DM aja, kita akan bawakan nama kakak. Oke. Makasih banyak. Yang penting Sama-sama. Jangan patah semangat ya, kita ada di sini. Ya Kak, Tuhan Yesus Oke. pakai kakak lebih lagi ya dari ini ya ke depannya. Iya, tentu. Dan ini Kak, kalau kakak misalnya merasa nggak enak gitu ya, kakak boleh tonton channel YouTube-nya Episkop Daniel Bentoro. Nanti saya kasih kontaknya, bisa nanti ngobrol sama Romo ya. Kakak semangat ya. Saya selalu kakak. Ya, Ya, Tuhan Kak. berkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nanti DM aku ya Kak ya. Oke siap Kak. Oke. Kita semua sayang Kak Aca ya teman-teman ya. Keren Kak Aca. Oke, message apa ini? Of God. Silakan. Ada yang mau ditanya? Di atas. Oh, boleh. YouTube-nya apa Kak? Channel YouTube-nya itu Episkop Daniel Biantoro dari Nikopolis. Iya. Di situ banyak kajian-kajian. Oke, halo Supri. Halo. Ya, Islam Kristen Pak kedengaran? Supri. Ada suaranya. Oh iya. Terima kasih Kak atas kesempatannya aku bisa ikut gabung. Ada yang mau ku tanyakan ini Kak Silakan. mengenai hal spiritual itu Kak. Kan kita kan sebagai orang Kristen kan mempunyai ada hubungan batin kan, entah itu dari keluarga kita atau dari nenek moyang kita. Menurut Kakak, kutuk keturunan itu selalu adakah menghantui dalam setiap orang itu Kak? Kalau walaupun kita percaya. Maksudnya kutuk keturunan yang kayak gimana nih? Adam ketika Maksudnya jatuh ke dalam dosa, tanah ini dikutuk. Kita semua ini dikutuk. Makanya kita mengalami kematian. Ya maksudnya orang yang yang mana sering kena sial, orang yang sering kena sial itu Kak. Tapi dia mengenal Yesus, cuma dia enggak begitu menjalani perintah Tuhan itu nah. Modelnya Jangan seolah-olah dibilang tidak ada ya Bang ya. Hari sial itu nggak ada Bang. Di kalender pun nggak ada. Gimana bisa Oh. Abang mengatakan ada hari sial?
Apakah Tuhan setidak adil itu membuat seseorang sial yang lain tidak sial? Kan tidak demikian. Oh, berarti itu di diri kita aja yang kurang paham tentang anu itu ya. Jadi kalau maksud abang tadi ada nggak sih Kak kutuk dari keturunan kutuk gitu? Keturunan yang Nggak kutuk ada. keturunan yang mengikat. Nggak ada. Gak ada. Kutuk keturunan yang mengikat itu tidak ada. Tetapi kuasa iblis itu mengikat seluruh manusia, terutama yang percaya kepada Yesus. Mereka itu akan terus-terusan mencobai kita, sehingga kita punya pemikiran demikian. Jadi adakah kutuk yang mengikat seperti itu? Gak ada. Tetapi yang mengikat kita itu adalah iblis melalui cara pikir kita, sehingga apa? Kita meragukan Tuhan. Padahal Tuhan Yesus bilang apa? Setiap orang menanggung tanggungannya masing-masing. Jadi itu nggak ada. Oh iya ya, seperti Roma 14 ayat 12 itu. Jadi jangan pernah lagi disugeskan ke dirimu bahwa dari orang tua itu mengikat kamu kutukannya, nggak ada. Soalnya dari keluarga saya itu Hindu Karingan. Nggak Jadi kan apa-apa saya kan aja. baru ikut Kristen. Jadi setidaknya gini ya, setidaknya kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita itu melepaskan ini semua atribut-atribut keagamaan yang dulu gitu. Kita sekarang sepenuhnya percaya kepada Yesus, jangan lagi percaya kepada kepercayaan Anda yang sebelumnya gitu. Kutukan itu tidak ada, kecuali kutukan yang ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Ya kita semua manusia terkutuk karena dosa itu adalah kutukan. Gitu. Iya, memisah kita dari surga. Ya, Ada lagi yang mau ditanya? mungkin itu aja Kak anunya. Oke. Pertanyaan saya kan, terima kasih Kak atas Ya, dedikasinya. Tuhan memberkati. Ya, amin. Tuhan juga memberkati Kakak. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.